Maka teman-teman semua, Qul a'udzu birabbil falaq, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari rasa takut yang aku rasakan, dari berbagai masalah yang aku rasakan, dan aku ya Allah berharap kepada Engkau agar Engkau bisa memberikan keterangan dalam masalah kehidupanku, seperti Engkau bisa menghadirkan waktu pagi di tengah gelap-gelap malam. Itu penjelasan indah daripada ayat pertama Quran surat Al-Falaq. Dan kita tidak hanya minta berlindung saja, tapi nempel, teman-teman. Nempel itu, bahasa nempel ya seakan-akan kita minta agar kita selalu dibersamai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilsaq itu artinya nempel. Ketika teman-teman mengatakan a'udzu birabbil falaq, ya Allah, saya minta kepada Engkau nempel, ya Allah. Nempel kepada siapa? Birabbil falaq. Nempel kepada Rabb yang menguasai hari esok. Karena kalau kita tidak menempel kepada Allah, kita mau menempel kepada siapa? Kepada siapa lagi? Itu makna daripada ta'awudz yang ada di dalam Quran surat Al-Falaq ayat yang pertama. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Habis ini kita lebih ke interaktif aja, tanya jawab. Karena kalau kita bahas sampai ayat yang kelima, kayaknya subuh baru selesai deh. Benar-benar salah nanti kita temukan ketika kita bahas ayat 1 sampai ayat kelima. Saya tuh pengennya ya satu pertemuan satu surat, tapi ternyata kok eman-eman banget gitu loh. Kalau kita nggak membahas secara detail dan teman-teman hanya ya udah dapat pemahaman Al-Falaq itu sama kayak biasanya, dan itu saya nggak mau teman-teman. Walaupun hanya satu ayat, kita pelajari secara tekun, dan insya Allah satu ayat tambah satu ayat, besok tambah satu ayat lagi. Kan kalau kata jamaah teras kebaikan, sedikit-sedikit lama-lama jadi lupa atau jadi bukit. Nah begitu, jadi mending sedikit tapi teman-teman punya kesan terhadap satu ayat yang kita bahas. Habis ini kita interaktif, silakan teman-teman kalau ada hal yang mau ditanyakan, boleh sekali, begitu. Oke, langsung ke tanya jawab ya berarti. Teman-teman ada yang mau dicurhatkan? Saya boleh bertanya, ini minum saya kok nggak ada ya? Spesial. Tanggung jawab Itu aja, Mas udah Abed. aja, air putihnya aja. Silakan diantar dulu Mas. Ini kan di depan cuma ada komik, ini cuma ada bubuknya aja. Tapi kalau nggak ada airnya kan masa? Yang barusan tampil di frame Mas Abed. Yang berminat silakan hubungi Gus Amin. Monggo teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Yang putra dulu, monggo. Mas Agung mungkin. Kemarin katanya Mas ngobrol seperti banyak masalah. Oh, lagi-lagi tidak bercerita. Itu pun Gus. Di dalam Al-Quran ada laki-laki yang tidak bercerita, teman-teman. Ada laki-laki yang tidak bercerita, dan memang di dalam Al-Quran itu diceritakan yang berkeluh kesah itu perempuan. Apakah ini dibuka? Jadi bukan kok salah satu lebih baik dan salah satu lebih buruk ya, tapi memang perempuan itu butuh tempat untuk bercerita, sedangkan laki-laki ketika dia bercerita pasti akan memilih orang yang tepat diajak untuk bercerita. Kayak misalkan ceritanya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub kita tahu semua ya kisahnya, kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf. Ketika beliau sedang sedih-sedihnya kehilangan anaknya, apa yang beliau katakan? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya menceritakan rasa sedih yang sangat dalam ini bukan kepada orang lain, bukan kepada engkau wahai anak-anakku. Ini Nabi Yakub sedang bicara dengan anak-anaknya, tapi saya hanya bercerita kepada Allah Subhanahu
laki-laki memang tidak bercerita, tapi kepada Allah semua kabar itu mereka ceritakan. Hanya Allah dan lelaki tersebut yang tahu betapa berat masalah yang dialami oleh para lelaki ini. Jadi ternyata di dalam Al-Quran juga ada seorang laki-laki yang memang tidak bercerita kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gak bercerita Mas Agung, bertanya aja. Biasanya nih kancaku pengen ngerti tentang dirinya ini, bertanya dengan tak ada teman saya. Monggo Mas Agung bisa dipakai diksi itu Mas Agung. Ada yang lain monggo? Mas Rizal. Malah dibut terus Mas Rizal. Yang putri, silakan. Kalau ada, nggak ada juga. Mas Sapip mau nanya nih. Apa karena udah subuh ini? Ternyata juga udah malam Gus. Oh ada yang bertanya? Oh, oke. Sebentar. Baik, Gus, langsung aja tanya. Di surat apa gitu kan banyak apa ya? Dijelaskan, itu belum dijelaskan, hanya ayat-ayatnya saja kan banyak kejahatan-kejahatan di malam. Nah, kejahatan-kejahatan apa saja dan bagaimana cara kita berlindung dari kejahatan-kejahatan tersebut. Itu saja. Di antara kejahatan yang kita berlindung kepadanya adalah kepada al-ghasid idza waqab, kepada malam ketika malam itu sudah mulai gelap gulita, idza waqab ketika kemudian malam itu sudah menyelimuti kehidupan yang ada di dalam dunia. Maka keburukan atau kejahatan malam seperti apa saja yang kemudian Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Falaq ini. Pertama kan Allah katakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Pertama Allah katakan kita wajib berlindung min syarri ma khalaq, daripada segala keburukan yang kemudian Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Itu kita minta perlindungan secara umum. Lalu lebih mengkerucut lagi, wa min syarri ghasiqin idza waqab, lebih mengkerucut lagi, yang paling sering berbahaya untuk kita adalah gelapnya malam. Kenapa gelapnya malam itu menakutkan? Karena gelapnya malam itu adalah tempat di mana kita mudah dan rawan tergoda oleh setan. Maling kebanyakan siang atau malam? Siang ada, malam lebih banyak. Lalu kemudian kelitih, kira-kira ada nggak kelitih waktu siang? Ada. Kelitih kira-kira malam atau siang? Malam. Maka malam itu adalah sumber daripada banyak kejahatan. Diskotik kira-kira bukanya siang atau malam? Malam. Karena tadi malam itu sesuatu. Ketika teman-teman semua bisa menghidupkan malam dengan cara yang baik, Allah katakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan di antara sebagian malam hendaklah engkau bertahajud kepada Allah. Dengan tahajud ini barangkali bisa menjadikan nafilah untukmu yang kemudian bisa menjadi kebaikan untukmu. Asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda, barangkali dengan engkau bertahajud kepada Allah menjadikan engkau itu Allah utus kepada tempat yang mulia. Tapi di sisi lain malam juga mengerikan. Mengerikannya adalah malam itu punya potensi kita bermaksiat lebih besar daripada waktu siang.
Karena tadi banyak sekali peluang-peluang maksiat yang bisa kita kerjakan. Pulang nanti terus kemudian sleep call misalkan. Nah, ada tuh di tempat lain, insya Allah kalau di teras dakwah nggak ada ya. Teman-teman nggak ada yang tahu sleep call kan? Nggak ada yang tahu kan? Alhamdulillah. Mas, apa tahu? Ya Allah, ya Allah. Ini jamaah oke lho Gus. Nah, malam-malam baru gabut misalkan, nggak ada kerjaan, nggak ada apa, terus kemudian bingung mau ngapain, WA temannya, WA teman dalam tanda kutip lawan jenisnya, belum tidur ya. Terus yang di WA juga aneh, udah tidur, padahal tidur sama WA. Kan peluang keburukan itu banyak terjadi di waktu malam. Maka teman-teman ketika udah pulang dari tempat ini, lebih baik teman-teman maksimalkan untuk tidur dan bersiap untuk menghadapi hari esok, kecuali ada sesuatu yang ingin dibahas dan itu urusannya penting. Kalau tidak penting maka sudah, kemudian kita lebih baik tidur. Karena tadi di antara keburukan yang kita minta berlindung kepada Allah adalah min syarri ghasiqin idza waqab, daripada malam ketika menyelimuti dunia. Maka berhati-hati dengan malam. Kalau kita berhati-hati dengan malam, maka malam itu menjadi istimewa untuk kita. Tapi kalau kita tidak berhati-hati dengan malam, maka malam itu bisa menjadi malapetaka untuk kita semua. Begitu. Halo, Mas. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh, Mas. Langsung aja ya Gus. Bagaimana surah Al-Falaq mengajarkan kita untuk menghadapi perasaan iri atau hasad yang mungkin muncul dalam diri kita saat melihat kesuksesan orang lain? Kalau kita iri terhadap kesuksesan orang lain, terhadap keberhasilan orang lain, yang harus kita perhatikan adalah bahwa hidup itu bukan untuk mengejar kesuksesan orang lain, tapi mengejar mimpi kita sendiri. Maka surat Al-Falaq ini kita diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang terakhir agar kemudian kita dijauhkan wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta perlindungan kepada Allah kepada orang-orang yang hasud kepada kita, agar dihindarkan dari orang-orang yang iri dengki kepada kita semua. Karena tadi teman-teman, hasud kepada orang lain, hasud kepada kehidupan orang lain itu pada akhirnya menjadikan kita berjalan dalam kehidupan kita sendiri itu jalan di tempat dan tidak maju. Kalau misalnya ya, kita fokus melihat kehidupan orang lain, misalkan kita baru berjalan, harusnya kita melihat ke depan, tapi kita malah melihat jalan yang dilalui orang lain. Kira-kira banyak kejeglongnya kita, atau justru malah kita selamat ketika kita melewati jalan kita sendiri? Banyak kejeglongnya. Kenapa? Karena kita nggak lihat jalan, justru malah kita lihat jalannya orang lain. Nah, orang yang hasad, iri, dengki kepada kesuksesan orang lain bisa dijamin pasti akan banyak menemui kegagalan dalam kehidupannya. Karena gambarannya seperti tadi, orang jalan, harusnya dia melihat depan, tapi dia malah melihat jalannya orang lain. Maka nggak salah ketika dia banyak kesandung, banyak kejeglong, banyak kepleset, banyak kemudian jelumurnya, terus geblak, apalagi bahasa Jawa banyak banget ya. Kemungkinan dia jatuh lebih besar ketika dia melihat jalannya orang
lain. Tapi kalau dia fokus sama jalannya sendiri, kira-kira potensi dia untuk selamat di jalannya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, karena dia fokus menjalani kehidupan dia sendiri. Dan hidup teman-teman seperti yang Allah katakan dalam Quran surat Al-Mulk atau surat Tabarak dengan kalimat bahwa famshu fi manakibiha, berjalanlah di pinggiran, di punggung-punggung bumi yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini kemudian ya berjalan, gak usah berlari, gak usah kemudian teman-teman berlari mengejar kehidupan orang lain, udah berjalan aja. Karena kemudian ketika kita berjalan dengan hati-hati, pada akhirnya sampai kepada tujuan. Kalau orang Jawa bilang alon-alon ning kelakon. Kapan kita berlari? Berlari ketika fafirru ilallah. Ketika kita berlari adalah ketika kita hendak menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berlari-larilah ketika sholat subuh, berlari-larilah ketika sholat zuhur, sholat maghrib, sholat Aisyah, yang kemudian kita harus berlomba-lomba di dalamnya. Tapi kalau berbicara tentang kehidupan, ya sudah, famshu fi manakibiha, berjalan agar kemudian kita bisa lebih menikmati kiri kanan kehidupan kita dengan lebih indah. Teman-teman pernah tamasya? Liburan, piknik. Kalau liburannya dengan cara lari-lari, kira-kira teman-teman bisa nggak melihat di pemandangan kiri kanannya? Bisa nggak? Berlari kira-kira lebih maksimal mana antara lari dengan jalan? Menikmati pemandangan sekitarnya lebih nikmat pelan-pelan atau dengan cara yang cepat? Lebih nikmat pelan-pelan. Maka jangan-jangan kenapa kita nggak bisa menikmati kehidupan kiri kanan kita? Karena kita terburu-buru mengejar kehidupan dunia, tapi kita justru malah berjalan ketika berbicara tentang akhirat. Padahal ayatnya terbalik. Surat Az-Zariyat Allah katakan fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah. Tapi ketika berbicara tentang masalah dunia, famshu fi manakibiha, berjalanlah di punggung-punggung atau kemudian di muka bumi yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Gus, saya satu lagi Gus. Bagaimana kita bisa menjaga diri dari keburukan penyihir yang meniupkan pada buhul-buhul di zaman modern? Dalam hal ini mungkin berkaitan dengan fitnah, hoax atau berita bohong yang disebarkan di media sosial. Cek kodam. Ini jangan-jangan les cek kodam ini. Gimana caranya kita terlindung daripada penyihir? Banyak-banyak baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu teman-teman baca sering-sering, dan kemudian baca dua surat ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian banyak-banyak membaca ta'awudz, entah kemudian dengan ta'awudz yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, atau kemudian dengan a'udzu billahi kalimatillahi tammah wa min syarri a'udzu billahi kalimatillahi tammah. Lalu kemudian ada yang menggunakan dengan bacaan min kulli ainin hammah wa min kulli syaitonin lamah. Itu juga bisa kemudian dibaca. Banyak teman-teman bacaan-bacaan yang bisa teman-teman maksimalkan untuk terlindung daripada godaan setan yang terkutuk. Nah, begitu. Insya Allah nanti kita bahas di part selanjutnya. Kan saya sudah bilang tadi dari kegelapan malam. Terus kemudian tanya di ayat terakhir, ayat yang
apa namanya min syarrina wa min syarri nafasati fil 'uqad. Insyaallah ini nanti dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya yang insyaallah kita bisa bahas lebih detail karena sudah hujan juga begitu. Oke. Udah hujan loh? Oke, jadi hujan. Bapak ada yang bertanya nggak nih? Mumpung saya di sini, kalau maju lagi nanti mundur lagi capek. Bus. Dipijeti po. Maju mundur cantik, ya, saya maju mundur. Apa Mbak? Monggo, monggo. Gak ada? Gak ada ya? Oke, kalau gitu closing statement aja tulis, monggo. Mas kameramen, silahkan ready dulu sebelum dimulai. Ready? Ngomong saya mas. Aman-aman. Aman, oke. Monggo Gusti mulai. Closing statementnya adalah bahwa ternyata satu ayat yang ada dalam Quran surat Al-Falaq sudah cukup menunjukkan betapa Allah sayang kepada kita. Lalu bagaimana ketika kita mentadabburi seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, maka kita akan kemudian paham betapa Allah sangat sayang kepada kita semua, sangat cinta kepada kita semua lewat ayat-ayat yang Allah berikan kepada kita di dalam Al-Quran. Allah pesankan di dalam Quran surat Toha, wa man a'arada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang kemudian berpaling daripada Al-Quran, maka Allah pastikan kehidupannya penuh dengan kesusahan. Jangan-jangan hidup kita banyak masalah, yang terasa berat itu sebenarnya bukan berat masalahnya, tapi kita tidak menghadapi masalahnya dengan petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Bukan masalahnya yang rumit, bukan masalahnya yang berat, tapi kita tidak membaca buku petunjuknya, sehingga kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya dari awal sampai pada keluar dari masalahnya. Begitu teman-teman yang bisa disampaikan. Insyaallah kita bertemu lagi di pekan-pekan selanjutnya atau bulan-bulan selanjutnya. Semoga teman-teman bisa istiqomah untuk hadir di kajian-kajian yang lainnya, tidak hanya di taklim saya dan juga di taklim-taklim yang lainnya bersama dengan ustadz-ustadz yang lainnya yang tidak kalah keren, yang tidak kalah asik, insyaallah bersama dengan teras kebaikan. Begitu, semoga kita semua terjaga dalam lingkup kebaikan, terjaga dalam langkah-langkah kebaikan, dan kemudian pulang pun juga senantiasa Allah hadirkan kebaikan dalam kehidupan kita, seperti yang Rasulullah katakan bahwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah ingin kehendaki kebaikan dalam kehidupannya, ciri-cirinya adalah dimudahkan dalam paham ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersama dengan teras dakwah, teman-teman bisa memulai belajar, mulai kemudian memahami agama Islam ini secara menyeluruh. Begitu dari saya, semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.